Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di Simpang Bulai. Apa kabar Anda sekalian? Luar biasa, amin. Kita ini anak-anak Tuhan yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sekalipun kita ini berjauhan, saya ada di Indonesia dan Anda ada di Malaysia, di Ipoh, Simpang Bulai tepatnya. Tetapi kita tidak mau terpisah hanya karena keadaan yang memisahkan kita ini untuk tidak bisa bersama-sama. Tapi hari ini kita akan tetap terus bertumbuh di dalam kepercayaan iman kita kepada Tuhan, bertumbuh di dalam iman kita, karena kita tahu bahwa hanya imanlah yang bisa membuat kita mengambil segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah sediakan di atas kayu salib, yang Dia berikan kepada kita di kayu salib, supaya kita bisa menikmati kehidupan yang luar biasa yang Tuhan Yesus janjikan. Amin. Jadi sebelum kita akan masuk dengan pengabaran akan firman Tuhan tentang kelanjutan daripada topik atau tema kita pada bulan Maret ini, yaitu iman adalah alat tukar menukar dalam kerajaan Allah. Sebelumnya kita akan berdoa karena kita percaya kita tidak bisa bergantung kepada hikmat manusia atau kepada hikmat saya sebagai pendeta atau seorang gembala, tetapi saya pun bergantung pada hikmatnya datang daripada Tuhan, karena kita semua udah tahu bahwa kalau Tuhan berbicara, Dia hanya memakai saya, tetapi Tuhan sendirilah yang berbicara melalui saya tentang apa yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia. Tuhan, terima kasih karena kami memiliki Engkau, Bapa yang menyayangi kami, mengasihi kami, bahkan selalu memperhatikan setiap kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena setiap kebutuhan makanan rohani yang kami perlukan dalam kehidupan kami di atas bumi ini, itu datang daripadamu. Dan terima kasih ya Allah, karena hari ini Kau sudah mempersiapkan makanan santapan rohani yang luar biasa, yang akan membangun kehidupan rohani kami sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Dan Allah Roh Kudus, aku berdoa supaya Engkau mengambil alih setiap perkataan, bahkan tutup bibir perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Dan terima kasih untuk pewahyuan, pengetahuan yang dari surga. Dan juga terima kasih karena Engkau sendiri yang bergerak di dalam setiap telinga dan hati para pendengar, bahkan mata rohani para pendengar, karena Engkau sendiri akan berikan pengertian yang besar tentang apa yang akan mereka terima daripada Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap menerima yang apa yang baik, yang terbaik yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Dan semuanya sama-sama katakan amin. Oke. Haleluya. So, kemarin kita sudah berbicara tentang pentingnya iman. Yang pertama, bahwa tanpa iman mustahil untuk menjadi seorang Kristen. Jadi untuk menjadi seorang Kristen, kalau nggak punya iman, itu impossible, itu mustahil. Kita sudah bahas semuanya, dan saya ini hanya mengadakan sedikit review atau pengulasan. Dan yang kedua, kenapa sih iman itu penting? Karena tanpa iman mustahil menghidupi kehidupan kekristenan kita. Mustahil tanpa iman kita ini hidup sebagai orang Kristen. Jadi yang pertama tadi apa? Tanpa iman mustahil untuk menjadi seorang Kristen. Yang kedua, tanpa iman mustahil kita ini sebagai orang Kristen untuk bisa menghidupi kehidupan kekristenan. Yang ketiga, tanpa iman mustahil untuk menyenangkan Allah. Amin. Jadi Anda berusaha menyenangkan Allah, tetapi kalau nggak ada iman di situ, itu kata Alkitab mustahil, sia-sia. Dan yang keempat, kemarin kita juga bahas bahwa tanpa iman mustahil untuk melawan musuh kita atau melawan iblis. Amin. Karena kalau kita mau melawan musuh kita, kita harus punya iman. Anda tidak punya iman, itu berarti Anda akan selalu dikalahkan oleh iblis. Haleluya. Ada amin? Oke, sekarang yang kelima, tanpa iman kehidupan doa kita tidaklah efektif. Jadi waktu kita berdoa, kalau kita tidak punya iman, tidak melibatkan iman di dalamnya,
Alkitab berkata itu tidak efektif. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayatnya yang ke-6. Biar saya bacakan. Beginilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan kemudian dikatakan juga di Yakobus pasalnya yang kelima ayat 15. Tadi Yakobus 1 ayat 6. Kalau kita meminta di dalam iman dan sama sekali tidak bimbang. Jadi waktu kita berdoa kita meminta dan kita tidak bimbang. Nah kalau kita berdoa kita bimbang, kita itu sama seperti dengan gelombang laut. Tahu gelombang laut? Goyang sana, goyang kiri, ya kan? Seperti kapal aja kita ini diombang-ambingkan oleh angin. Nah di Yakobus 5 ayat 15 dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya akan diampuni. Jelas sekali bahwa tanpa iman kehidupan doa tidaklah efektif. Doa yang kita panjatkan tanpa ada iman, kita berdoa tumpang tangan untuk orang yang sakit supaya dia bisa bangkit, dia bisa sembuh dari sakitnya. Tapi kalau nggak ada iman, Tuhan tidak bisa bergerak, Tuhan tidak akan membangunkan dia. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berdoa dengan iman percaya, kenapa saya bilang dengan iman? Dengan iman kita percaya seperti Ibrani berkata bahwa kita harus percaya dulu bahwa Allah itu ada, bahwa siapa Allah itu. Allah itu ada dan kita percaya bahwa apapun yang dia lakukan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Nah ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk minta kesembuhan, untuk minta apa saja yang kau inginkan, kata Yesus, apa saja yang kau inginkan, harus ada iman dulu. Nah iman itu kenapa? Saya percaya Tuhan mengasihi aku. Saya percaya Tuhan mencukupi segala keperluanku. Saya percaya kesembuhan itu milikku. Nah ketika saya percaya bahwa Allah itu ada, Allah sungguh-sungguh ya dan amin dengan setiap perkataannya, sungguh-sungguh dia tidak akan pernah mengecewakan kita atau dia menolak setiap permintaan kita. Saya harus percaya akan janji-janjinya dulu, baru saya datang kepada Tuhan di dalam doa, sehingga doa saya itu efektif. Efektif artinya doamu itu terjawab. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat bahwa bukan cuma aja ketika kita, bukan untuk kepentingan kita aja waktu kita berdoa, untuk kebutuhan-kebutuhan kita, tapi untuk orang lain pun, untuk anak Anda yang sakit, untuk anak Anda yang mau ujian, untuk Anda yang mau pergi bekerja, mau pergi ke kilang, untuk Anda yang menghadapi masalah. Kita tahu bahwa Tuhan punya solusinya. Jadi atau orang tua Anda punya masalah, orang tua Anda yang ada di Medan sedang mengalami masalah, kesakitan atau apapun juga, Anda bisa datang pada Tuhan dengan iman. Anda nggak perlu datang dengan Tuhan dengan puasa, dengan air mata. Sekali lagi saya katakan, berulang kali saya katakan bahwa puasa bahkan air mata itu atau doa pun, doa yang tanpa iman pun itu tidak bisa menyenangkan Tuhan, tidak bisa membuat Tuhan itu bergerak memenuhi janjinya terhadap kita. Amin. Dan oleh sebab itu ketika kita datang berdoa, kita menghadapi situasi apapun juga. Saat ini juga kita sedang menghadapi isu tentang COVID-19 atau yang disebut virus corona. Tetapi kalau kita datang berdoa, kita kumpul bersama-sama berdoa. Saya tahu semua orang di dunia, semua orang Kristen berdoa. Tetapi ini harus kita tahu, kita paham bahwa setiap doa yang kita panjatkan untuk ada intervensi dari kerajaan Allah di dalam masalah yang kita hadapi, masalah yang sudah mendunia ini, bahkan segala negara pun harus menutup setiap pintu-pintu masuk dari airport, pelabuhan, dari mana saja itu ditutup hanya karena ada pandemik ini. Nah, Tuhan berkata bahwa datang padaku, berdoa padaku, tapi harus dengan iman. Haleluya. Amin. Oke, kita baca Matius 21:22. Matius 21:22 dikatakan di situ, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan atau dengan penuh iman. Yesus sendiri yang berkata ini, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu atau saya yang berdoa akan menerimanya. Ada amin.
Haleluya. Anda dan saya akan menerimanya ketika kita berdoa, ketika kita datang meminta dengan penuh kepercayaan atau dengan penuh iman. Itu artinya Anda benar-benar tahu bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang lebih besar daripada virus corona ini. Allah yang lebih besar dari apapun juga yang dunia atau iblis taruh di dalam kehidupan kita, atau di dalam komunitas kita, atau di dalam keluarga kita, atau bahkan di bangsa dan negara kita. Amin. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita sebenarnya gak perlu untuk takut, bahkan berdoa sampai menjerit-jerit, meminta biar Tuhan menolong, biar Tuhan itu turun tangan. Gak perlu, karena kembali lagi saya bilang bahwa air mata, jeritan Anda pun itu tidak akan bisa membuat Tuhan bergerak. Itu tidak akan bisa membuat Tuhan itu disenangkan. Tapi hanya dengan iman saja, maka itulah yang membuat Tuhan turun tangan. Itulah yang membuat Tuhan untuk ikut campur. Bukan cuma Tuhan saja, bahkan dikatakan bahwa Allah dan sorga turun tangan. Amin. Haleluya. Yang keenam, kenapa iman itu penting? Tanpa iman kita tidak dapat menerima berkat-berkat Allah. Jadi jelas sekali di sini saya katakan bahwa kehidupan kekristenan, kita mau jadi orang Kristen gak punya iman pun itu gak mungkin. Bahkan untuk mengharapkan berkat-berkat Tuhan, Tuhan perlindungan yang datang daripada aku, Tuhan segala penyediaan, Tuhan kesehatan ilahi. Tanpa iman tidak dapat, kita ini tidak dapat menerima berkat-berkat Allah, sekalipun itu sudah disediakan buat kita. Masih ingat ketika saya kasih contoh bahwa ini berkat untuk Inong Irma, ini berkat untuk Inong Geres, ini berkat untuk Inong Tiur, ini berkat untuk Inong Kartini atau Inong Anda yang lain. Tetapi kalaupun kita mau ngambil berkat-berkat itu harus pakai iman. Amin. Tinggal mengklaim doang. Cari firman Tuhan yang menyatakan tentang berkat itu dan kau klaim. Amin. Segala sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita di dalam Kristus, diberikan kepada kita ini melalui kasih karunia-Nya. Saya kasih contoh. Kasih karunia ini berisi segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang sudah Yesus siapkan buat kehidupan kita yang ada di bumi. Amin. Nah, bagaimana caranya? Ini kasih karunia ini segala sesuatu, saya bilang kesembuhan, kemakmuran, segala macam udah ada di dalamnya. Jadi saya bilang taruh aja contohnya kasih karunia ini adalah deposit Anda. Nah, bagaimana caranya saya mengambil deposit saya? Tentu saja Anda butuh kartu ATM. Amin. Nah, ketika Anda punya kartu ATM ini, saya bilang untuk masuk dan ngambil uangnya dengan mudah Anda bisa mendapatkan apapun, mau jumlahnya berapa, mau sedikit, mau banyak. Tetapi kalau Anda punya kartu ATM, Anda bisa mengakses uang yang ada di dalam deposit Anda. Nah, kartu ATM ini adalah iman. Jadi ketika Anda datang untuk mengambil apa yang menjadi milikmu di deposit itu, gunakan ATM iman. Amin. Untuk bisa menerima segala sesuatu hanya ada satu cara, lewat iman. Haleluya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk layak menerima berkat-berkat Allah. Tidak ada satupun pekerjaan yang baik yang memampukan kita untuk bisa menerima berkat-berkat Allah. Hanya lewat iman. Mari kita baca Roma 5 ayat 1 dan 2. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi perhatikan ayat yang 1. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Anda dan saya yang tadinya orang berdosa dibenarkan lewat apa? Lewat iman.
kita sekarang ini hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi hanya dengan iman kita dibenarkan, dan dengan iman ini di dalam Kristus Yesus, ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini memiliki damai sejahtera dengan Allah. Dalam kehidupan kita ini di dunia ini, kita punya damai sejahtera di dalam Yesus. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera itu? Kita milikinya dengan kita menerimanya dengan iman. Ayat 2 berkata, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi kartu ATM, kartu iman yang kita dapatkan ini, kita dapatkan dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita punya damai sejahtera dengan Tuhan. Jadi kalau saat ini saya lihat bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan, banyak sekali orang-orang yang bilang anak Tuhan, orang Kristen percaya kepada Tuhan, doa gak pernah absen, puasa gak pernah absen. Ketika datang isu-isu tentang bahwa Malaysia lockdown, Indonesia lockdown, berbondong-bondong anak Tuhan menyerbu setiap supermarket, bahkan setiap store-store, warung runcit penuh. Amin. Warung runcit penuh dengan anak-anak Tuhan yang datang berbelanja stok untuk 1 minggu, takut kehabisan makanan. Nah, melihat kasus seperti ini, di situ saya bisa melihat bahwa wow, ternyata anak-anak Tuhan ini sedang beroperasi di dalam ketakutan. Saya baca status-status yang lain yang berkata bahwa di Tesco udah gak ada lagi, bahkan oke lah, hand sanitizer atau masker itu udah gak jual lagi, udah gak ada lagi stoknya karena udah banyak yang borong. Nah, makanan pun, mau ayam, mau super mie, mau segala macam pun itu udah pada habis. Yang lain kebagian banyak, yang lain kebagian sedikit. Dan akhirnya semua pada khawatir, mau dapat banyak, mau dapat sedikit pun tetap aja khawatir bahwa nanti kapan lagi ada. Di sini kita lihat bahwa lucu. Anak-anak yang mengandalkan Tuhan malah khawatir dan jadi sama seperti orang yang tidak punya Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan yang memelihara dia. Padahal jelas sekali Rasul Paulus berkata di Filipi bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam menghadapi situasi seperti ini, di mana imanmu? Anak-anak Tuhan kebanyakan ketika datang masalah hanya di gereja saja. Ya, saya percaya Tuhan. I believe in you. Jesus, I believe in you. Tetapi kenyataannya ketika badai datang, ketika masalah datang, semuanya beroperasi di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Takut gak ada makanan. Lupa tentang janji Tuhan, lupa tentang apa yang Allah sudah siapkan. Setiap minggu saya katakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan yang tempatkan di Malaysia, Tuhan yang taruh kita di tempat ini. Kalau kita percaya bahwa Dia mengirim kita ini sebagai anak Tuhan untuk membawa berkat, Tuhan sendiri akan mencukupi kebutuhan kita. 1 toko boleh ditutup, 100 toko di Malaysia boleh ditutup, tetapi Tuhan sanggup untuk mengirim seekor burung untuk memberi makan kepada Elia. Tuhan sanggup mengirim beribu-ribu burung di udara untuk memberi makan kepada anak-anaknya kalau memang di toko itu sudah kehabisan makanan. Amin.